billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sahabat Salimah yang berbahagia, alhamdulillah Allah memberikan bagi kita berbagai karunia sehingga kita bisa menyelesaikan Ramadan kita dengan sebaik-baiknya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga amal ibadah kita, puasa kita, sholat kita, doa kita, dan amal-amal soleh yang dilakukan kaum muslimin diterima oleh Allah dan kemudian digantikan dengan kemudahan, kelapangan, keberkahan. Amin. Sahabat Salimah yang berbahagia, yang kedua, marilah kita mencoba untuk terus-menerus meningkatkan amaliyah kita sebagai bagian bekal yang akan selalu kita butuhkan, yang akan selalu bisa membuka berbagai karunia-karunia yang disiapkan dari langit. Sahabat Salimah yang berbahagia, kita lanjutkan bincang kita tentang dilema ya. Kalau kemarin saya sampaikan itu dilema peran ganda wanita itu pakai tanda tanya ya, artinya sebenarnya secara teknis ya tidak ada ya dilema peran ganda itu. Kenapa? Karena memang peran wanita itu berganda-ganda ya. Kenapa begitu? Ya, karena wanita itu menjadi bagian pewarna peradaban. Semua orang yang ada di dunia itu dilahirkan oleh wanita ya. Jadi walaupun wanita itu setengah dari dunia, tapi seluruh orang yang ada di dunia itu dilahirkan oleh wanita. Untuk itulah maka Allah berikan proses yang matang dalam perjalanan kehidupan wanita agar setiap langkah, setiap kata, setiap hal yang dilakukannya itu akan bisa terus mempengaruhi, memperbagus dan mewarnai peradaban. Sahabat Salimah yang berbahagia, kemarin kita sampaikan ya bahwa peran wanita seperti halnya kita pahami bersama secara umum, baik laki-laki maupun perempuan, itu adalah sebagai hamba Allah. Ya, makhluk yang diciptakan Allah yang kemudian Allah perintahkan kepadanya untuk beribadah. Ya ayuhan nas su'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wa min qablikum la'alakum tattaqun. Ya. Diserukan wahai manusia, tidak sekedar pada orang beriman, wahai manusia, ya, diperintahkan kepada kita untuk tunduk beribadah kepada Allah ya, agar sampai kepada sikap sifat takwa ya. Karena dari sanalah maka manusia akan mendapatkan berbagai karunia yang akan memudahkan proses pertanggungjawaban kehidupannya di dunia dan kelak akan bisa menguntungkan ya dan memberikan tempat yang bagus ya dalam hari pertanggungjawaban di akhirat. Kemarin kita bahas nomor pertama bahwa hamba Allah itu ya, wanita sebagai hamba Allah itu harus sangat menyadari dan menjaga ibadahnya ya. Maka sampai dikatakan wanita itu ya memang secara teknis itu sangat repot ya. Ada beberapa wanita yang tidak bisa atau tidak sempat ya melakukan banyak penegakan sunnah disebabkan karena apa yang diurusnya ya, ada suaminya, ada rumahnya, ada anaknya,
belum nanti kalau suasana sakit dan sebagainya. Maka sampai ada kaidah disampaikan bahwa seorang wanita itu ketika dia taat kepada Allah, kemudian puasa bulan Ramadan, ya, sholat, puasa taat pada Allah itu ditunjukkan oleh sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, kemudian taat pada suami dan menjaga kehormatan suami dan keluarganya, maka dia diperkenankan untuk masuk surga dari arah pintu manapun yang dia suka. Nah, itulah yang kemudian menjadikan bagian ibadah wanita itu yang terpenting adalah sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu berfungsi sebagai tazkiyatun nufus, ya, membersihkan jiwanya. Ya. Maka disuruh memperhatikan apa yang dibaca dalam sholat, ya. Kemudian apa yang dia wiridkan, apa yang dia doakan, ya, agar mempengaruhi, ya, dari jarak waktu sholat yang satu kepada sholat yang lainnya, ya. Nah, itu saja memberikan pengaruh yang cukup besar, ya, sehingga sampai kepada sikap takwa. Kemarin kita sampaikan bahwa sikap takwa itu menjadikan seseorang bisa membuka, ya, membuka peluang mendapatkan rahmat yang besar, yang peluang mendapatkan rahmat yang besar, sehingga suasana kehidupan itu suasana yang mudah dan senang dalam beramal, ya. Rahmat itu suasana yang mudah dan senang dalam beramal, tidak sekedar senang atau bahagia karena dunia yang dimilikinya, tetapi selalu merasa senang dan bahagia pada amal-amal yang bisa dilakukannya, karena ternyata amallah yang akan menentukan, ya, nilai manusia di hadapan Allah. Amallah yang akan bisa menentukan seberapa banyak kemudahan dan keberkahan yang akan dia dapat pada hari-hari berikutnya, ya. Sehingga orang yang takwa itu adalah orang yang kemudian bisa membuka rahmat, kemudian menurunkan furqan dan diberikan keberkahan yang besar, ya, rezeki yang selalu bisa dipakai berbuat baik, kemudahan serta jalan keluar. Dengan kata lain, kesuksesan seorang wanita dimulai dari posisi ini. Nah, secara teknis orang yang takwa itu sangat tergantung pada bagaimana dia bisa mengambil seluruh peristiwa di dalam kehidupannya itu untuk disyukuri atau bersabar dengannya atau bertawakal, ya. 3 hal itu merupakan ciri khusus yang sangat menonjol dari wanita-wanita yang memang membangun fondasi kehidupannya dengan benar. Sahabat Salimah rahimakumullah, kadang orang itu salah paham, ya, salah paham terhadap berbagai rasa yang diberikan Allah kepada manusia. Allah memberikan kepada manusia karunia, kenikmatan, sehingga menjadikan manusia itu bahagia, senang, ya, kemudian bergembira. Suasananya itu menjadi suasana yang cukup menyenangkan, ya. Nah, ketika suasana itu hadir, ya, itu dimaksudkan Allah memberikan sebuah pengalaman, perasaan yang bahagia agar bersyukur. Jadi ketika suasana kita itu adalah suasana yang kita mendapatkan sesuatu, rasanya nyaman, enak, bahagia, senang, jangan kita berkonsentrasi di sana, tetapi kemudian kita menunjukkan kepada Allah rasa syukur kita. Dengan apa? Dengan menambah amal-amal kebaikan kita, amal ibadah kita, amal kebaikan kita. Kalau ada orang yang mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan karunia, sekedar dia senyum-senyum, kemudian bergembira, kemudian dia main ke sana kemari, kuliner dan sebagainya sampai capek, itu namanya dia terjebak pada rasa bahagia. Tetapi tidak bisa mengolah perasaan bahagia itu menjadi perasaan syukur, ya, menjadi perasaan syukur. Ya, karena ketika manusia itu tidak bisa mengungkapkan atau menambah amaliyahnya karena syukurnya, ya, maka Allah akan memberikan adab. Memberikan adab itu apa? Kegembiraan yang diluapkan tanpa batas dan tidak ada sisi-sisi penambahan syukurnya. Ya, jadi syukur itu ketika ada orang bahagia, jajak ke orang banyak sekali, bawa orang jalan-jalan, katanya ini ungkapan rasa syukur, itu tidak benar.
Ya, kenapa rasa syukur itu adalah menambah ibadah dia, menambah kebaikan dia gitu. Tentu saja tambahan-tambahan yang tepat itu oleh Allah akan diberikan kesempatan tambahan yang banyak. Itu rasa syukur. Dan rasa syukur itu hanya bisa diungkapkan ketika kita dalam keadaan bahagia. Yang kedua, Allah akan memberikan suasana kepada manusia, suasana musibah, suasana sedih, suasana gelisah, suasana menghimpit sedemikian rupa. Nah, kadang-kadang begitu, apalagi wanita, mereka akan terjebak pada rasa itu. Padahal itu adalah fasilitas yang diberikan Allah kepada manusia agar bisa merasakan suasana-suasana hati yang tertekan, ya, sehingga dia memahami, oh ini saya disuruh berlatih untuk sabar. Sabar, ya. Sabar itu bertahan untuk tetap benar walaupun suasananya sangat tidak enak. Gelisah, jengkel, kadang timbul emosi, ya, bertahan untuk benar. Maka ketika kita bersabar, kita disuruh melakukan hal yang minimal biasa kita lakukan, sehingga kita akan terus bisa meningkatkan dari amalan-amalan itu, ya. Jadi tidak bisa ketika suasana yang berat begitu kita pengen beramal sebanyak-banyaknya agar masalahnya segera hilang. Tidak bisa, jiwanya tidak kuat. Jadi ketika suasananya itu menekan, kita suruh sabar bertahan. Nah makanya tadi ketika suasananya lenggang, suasananya senang, suasananya enak, suasananya santai, kita disuruh beramal yang banyak agar minimal dari apa-apa yang kita capai itu menjadi meningkat, ya. Kalau kita itu minimalnya yang penting aku tuh sholat 5 waktu, ya nanti kalau kemudian kita berada pada suasana yang tidak nyaman, ya hanya itu yang bisa kita lakukan, ya. Kemudian yang ketiga, pada hasil, manusia itu sudah dibilangin hasil itu hak Allah, tetap saja akan tetap terpaku atau terbelokkan atau tertarik, ya, untuk melihat hasil. Namun seperti kita pahami, ketika hasil itu tidak seperti yang kita inginkan, maka Allah kepingin melatih sikap ketawakalan kita, yaitu bagaimana kita kemudian terus memperbagus proses, ya, sehingga Allah menganggap itu menjadi latihan-latihan yang sudah matang dan Allah berikan amalan itu dengan lebih mudah, ya. Banyak sekali orang yang sudah berupaya untuk belajar Al-Quran, ya, lulusnya lama, namun setelah kemudian bisa belajar, kemudian lancar, ya, maka dia terus menerus oleh Allah terlihat bahwa dia memang orang yang bisa memegang komitmen di dalam melakukan kebaikan. Allah berikan kepadanya agar dia bisa menjaganya. Nah, sahabat Salimah yang berbahagia, itulah tadi salah satu bentuk basic kepribadian wanita yang kelak akan menjadikan sebab kebaikan yang banyak, menjadikan pewarna peradaban, itu ketika setiap wanita itu terus meningkatkan daya binanya, yaitu bagaimana keterikatan kepada Allah, ketergantungan kepada Allah, fokus pada penyelesaian yang diberikan Allah kepada kita, itu menjadi bagian dari proses kehidupannya, ya. Kemudian yang kedua yang akan kita bahas adalah yang kedua, wanita itu oleh Allah diberikan fungsi sebagai pengelola, sebagai menteri, wazirah, menteri dari segala menteri, sebagai pengelola. Kenapa sampai dikatakan bahwa setiap hal itu ada penanggung jawabnya, dan rumah itu penanggung jawabnya wanita, ya, dia yang mengelola. Ya. Maka kalau kita punya anak laki-laki itu harus dididik untuk memproduksi, ya. Kalau wanita dididik untuk mengelola, karena itu adalah bagian fungsi dari wanita, ya. Mengelola apa, ya? Yang pertama, mengelola potensi diri. Itu penting, mengelola potensi diri. Padahal sekarang banyak orang tuh yang suka bingung dengan dirinya, ya. Saya itu kadang-kadang bisa semangat, kadang-kadang enggak, ya. Kadang-kadang punya niatan kebaikan yang banyak, kadang-kadang blank, ya. Itu namanya tidak memahami tentang potensi dirinya, ya. Makanya yang paling penting dari proses, ya, dari proses penumbuh kembang, ya, karakter wanita
yang kokoh, yang kemudian akan berfungsi dalam banyak hal, itu ketika dia punya daya kelola, ya, dari potensi diri. Nah, potensi diri itu ada dua. Satu, bagaimana dia sampai pada terampil. Mengelola potensi diri itu sampai pada terampil, jadi harus diolah terus. Terampil, bahasa mudanya orang itu dikatakan terampil ketika bisa melaksanakan segala sesuatu itu dengan mudah, cepat, seneng, itu namanya terampil. Ya, sudah terampil. Karena memang kalau tidak menjadi mudah, tidak cepat, orang tidak akan muncul perasaan senengnya. Ya, maka itu harus terus dilatih sampai terampil. Jangan sekedar pengalaman saja, pernah nyapu, pernah masak, ya, pernah belanja, tidak sampai terampil, sampai mengetahui banyak hal. Nah, potensi diri yang dikelola harus sampai terampil tadi, ya. Itu yang pertama, potensi jiwa. Ya, tadi potensi jiwa yang ada di atas tadi. Bagaimana kita itu bisa mengelola jiwa, mengelola perasaan kita, ya, sehingga apapun yang terjadi itu akan berujung pada bertambahnya sifat-sifat yang akan mendukung kuatnya karakter, ya tadi. Jadi pengelolaan jiwa. Nah, untuk itulah maka tadi bagian yang pertama tadi akan sangat menentukan, ya. Orang yang jiwanya tidak terkelola dengan baik, ya, itu ya tadi mudah tersinggung, ya, mudah marah, ya, mudah salah paham, gitu. Padahal hidup itu bagaimana seseorang itu akan mendapatkan banyak hal, ya, peristiwa kadang tidak terduga, ya, dan dengan peristiwa itu kita itu disuruh mengolah persoalan-persoalan itu menjadi hikmah. Dan itu memang butuh ketahanan jiwa, ya. Orang itu, orang yang tidak kuat jiwanya, itu dia akan kalah dengan lelah. Dia akan kalah dengan perasaan kecewa. Dia akan kalah dengan perasaan penderitaan. Ya. Artinya ketika kemudian dia itu sedih, ya, itu sampai tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Padahal ketika kita itu kemudian mengalami sebuah peristiwa, kita harus segera bisa menghalonya, ya, menghalonya. Dulu pernah saya sampaikan, ada seorang ibu, ya, ada seorang ibu yang bapaknya itu kerja, ya, kerja resmi ASN, ya, bapaknya itu pegawai negeri. Ibunya disuruh di rumah saja, tidak usah kerja, ya, untuk ngurus rumah dan anak-anak. Beberapa tahun bapaknya kerja, anaknya masih butuh biaya yang banyak. Itu kemudian bapaknya diberikan ujian stroke, ya, stroke yang bahkan tidak bisa jalan, ya, stroke. Dia tertidur terus. Bayangkan, si ibu itu tidak menyiapkan diri karena dia tidak pernah kerja, ya. Sementara anaknya masih membutuhkan biaya yang besar, ya. Maka dia memikirkan apa yang bisa dia lakukan, ya. Maka secara manusiawi dia muncul, ya Allah, kenapa saya diuji begini, ya? Kenapa harus saya? Kenapa diuji ketika saya belum siap? Kenapa banyak pertanyaan itu. Lalu, ya, si ibu yang solehah ini berusaha menghalau perasaan yang mengganggunya itu dengan mengucapkan subhanallah, 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 ya. Dia katakan pasti Allah itu tidak pernah salah, Allah tidak pernah keliru, Allah tidak pernah menganiaya hambanya, ya. Pasti ini adalah hal-hal yang kelak akan membuat kebaikan yang besar. Kemudian dia merasa lebih tenang. Lalu muncul pikirannya, kira-kira aku kuat apa tidak, bisa apa tidak, gitu, ya. Maka kemudian dihalau, ya, pikiran itu dengan kalimat la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Begitu, ya, setiap muncul pemikiran maka dia
hapus, dia basuh ya dengan kalimat-kalimat thayyibah. Nah, sehingga akhirnya Allah memberikan ilham kepadanya. Ibu itu kemudian yang satu-satunya yang langsung bisa dikerjakan ya jualan. Jualan keliling kampung. Rekan-rekannya. Awal dia jualan, dia rasanya tidak enak, seperti diperhatikan banyak orang. Wah, pasti mereka akan, oh, bagaimana ini? Maka ketika setiap muncul pikiran-pikiran yang negatif, maka dia berusaha untuk membasuhnya, menghapusnya dengan kalimat-kalimat thayyibah. Ya. Nah, alhamdulillah terus dia lakukan, dan itu tidak sekali dua kali, berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Ya. Kemudian dia menjadi lebih tenang. Sekarang dia tambahkan ya, ketergantungannya kepada Allah itu, yaitu anaknya 4 perempuan, bayangkan. Maka dia berusaha agar anak-anaknya itu tidak menimbulkan masalah yang lebih parah lagi. Setiap kali setelah jualan ya keliling, dia ngurus bapaknya, kemudian mandiin sore itu, kemudian ibu itu masuk ke kamar anak-anaknya perempuan itu. Dan ibu itu selalu berdoa di kamar anak perempuannya itu satu persatu dengan doa-doa yang menurut ibunya adalah doa bagaimana membasuh kesalahan anaknya dan meningkatkan kemampuan anaknya. Begitu yang dilakukan setiap saat. Mungkin ya tadi, kalau dilihat dari upaya begitu, hidupnya bisa cukup apa tidak. Namun ternyata ketergantungan kepada Allah yang sangat kuat ya. Pengolahan jiwa yang sangat baik itu menjadikan Allah memberikan banyak rezeki yang tanpa diduga. Dan ibu itu akhirnya bisa mendidik anaknya, menghantarkan anaknya sampai keempat-empatnya bisa lulus menjadi sarjana dan menikah ya. Luar biasa. Sebuah aktivitas yang dilakukan dengan kekuatan jiwa. Kenapa? Seseorang yang selalu membersihkan jiwa, menguatkan jiwanya, maka langit akan terbuka untuk memberikan pertolongan kepadanya. Langit tidak akan menurunkan sesuatu kepada orang yang melemah-lemahkan jiwa. Ya. Nah, untuk itu kita paham betul bahwa upaya-upaya dunia itu penentunya adalah langit. Ya. Jadi perhatikan betul kebersihan dan kekuatan jiwamu. Ya. Dan Ramadan memberikan kepada kita sebuah gambaran ya, kehidupan yang dengan rumus yang sangat efisien. Yang pertama, bahwa aktivitas hidup yang sangat strategis adalah aktivitas hidup yang menurunkan rahmat yang besar. Ya. Kemudian kita diperintahkan untuk mempertahankan dan terus menambah amal-amal yang sudah kita lakukan menjadi sebuah kebiasaan, dan kita berharap Allah memberikan kepada kita keistiqomahan. Karena istiqomah itulah yang kemudian akan menguatkan jiwa kita, yaitu menghapus ketakutan kita kepada masa depan, yang membuat kita selalu optimis terhadap masa depan apapun yang dihadapi. Yang kedua, istiqomahlah, derajat keistiqomahan akan menghapus kesedihan kita dari berbagai hal yang dikaruniakan kepada orang lain. Kadang-kadang manusia itu yang repot itu karena dia tidak bisa menerima karunia yang diberikan kepada orang lain. Maka Allah membuat kita merasa tenang dan membuat kita hanya memikirkan karunia-karunia yang diberikan Allah kepada kita, sehingga kita pun bisa fokus untuk bertanggung jawab atas karunia-karunia itu. Dan yang terakhir, orang yang diberi derajat keistiqomahan itu adalah orang yang kemudian dibuat oleh Allah selalu bahagia terhadap amal-amal yang dilakukannya. Pengelolaan yang kedua yaitu pengelolaan tentang waktu. Seperti kita pahami bersama bahwa hidup itu dibatasi oleh waktu, sehingga memang salah satu misi yang diberikan kepada manusia itu bagaimana bisa
mengelola waktu sehingga mendapatkan amal yang produktif. Kita diberikan beberapa petunjuk oleh Allah ya. Yang pertama, Allah tetapkan batasan-batasan waktu agar bisa memproduktifkan amal itu satu lewat sholat. Sholat 5 waktu ya. Maka itu menjadi bagian yang perlu kita perhatikan ya, bahwa produktivitas itu memang sangat dipengaruhi oleh momentum waktu yang diambil. Ketika kemudian waktu itu tidak didapati dengan momentum, maka lompatan yang akan dilakukan tidak akan menghasilkan energi atau tidak akan bisa menghasilkan sebuah aktivitas yang maksimal. Dan wanita ya sebagai bagian yang disunatullahkan sebagai pengelola itu harus sangat jeli, sangat detail memperhatikan waktu ya. Maka itu menjadi bagian ya, menjadi bagian yang perlu selalu dilatih ya. Yang pertama, waktu tentang ibadah ya, waktu tentang ibadah itu menjadi perhatian utama. Jangan sampai kemudian titik-titik waktu dalam ibadah itu justru kemudian terlupakan karena kesibukan-kesibukan yang tidak memakai pola yang tepat ya. Maka Allah sampaikan kepada para wanita ya, ketika seorang wanita itu taat kepada Allah ditunjukkan dengan tegaknya sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan ya, puasa wajib pada waktunya, kemudian taat pada suami, menjunjung kehormatan ya suami dan keluarganya, maka disuruh memilih pintu surga mana yang dia suka ya, karena itu memang bagian yang penting. Bahkan juga dikatakan ketika seseorang itu sudah berhasil bisa mengelola ibadahnya dengan baik, maka setiap hari dia berhari raya ya. Ketika antara subuh dan duhur, maka dia bisa melihat bagaimana perubahan aktivitasnya. Kalau ada masalah kemudian kita berdoa di duhurnya sampai asar sudah bisa teratasi, asar sampai maghrib menghasilkan tambahan-tambahan amal, kemudian sampai isya dan tidur, maka dia dianggap berhari raya setiap hari ya. Itu tentang ibadah ya, sehingga tidak terlepas, baik ibadah itu bentuknya wajib, kemudian bisa ditambah sunnah dengan mengatur waktu ya, kemudian kita melakukan kewajiban-kewajiban yang terhubung dengan duniawi. Maka sering kita sampaikan bahwa ketika ada seseorang itu terlihat dikatakan orang baik, tapi kewajiban-kewajibannya itu tidak bisa terpenuhi dengan baik, maka itu citra ya, sehingga dia akan banyak huruf, banyak terlena ya, banyak tertipu oleh tampilan dia, sehingga kemudian dia kehilangan waktu yang banyak ya, kehilangan banyak momentum untuk membangun jiwanya ya. Jadi satu, waktu untuk ibadah, 2, waktu untuk muamalah ya. Jadi tidak dibenarkan ketika seseorang itu hidup itu sama sekali tidak punya teman. Bahkan diperintahkan bagi kita itu untuk menambah ya, menambah. Dan caranya sekarang sangat mudah ya, ada WA, ada telepon, ada video call dan sebagainya. Satu hal yang perlu kita pahami adalah ketika kita menambah teman dalam bermuamalah itu agar kebaikan-kebaikan kita itu bertambah banyak. Jangan sampai pertambahan teman kita itu justru melalaikan ya, menghilangkan waktu-waktu dan kemanfaatannya ya. Dan kemudian yang keempat adalah yang ketiga, waktu yang kita pakai untuk berkarya. Saya ingatkan kembali, yang dinamakan karya adalah sebuah amal yang akan tetap berdampak ya jauh ke depan. Ya sampai anak cucu, bahkan akan berdampak sampai kepada akhirat. Untuk itu aturlah waktu kita sehingga semua hal yang diberikan kepada kita itu akan bisa terlaksana dengan baik, dan Allah akan mempercayakan kepada kita sebagai penyebab ya, penyebab
tumbuh kembangnya kebaikan yang ada di bumi. Yang selanjutnya fasilitas dan karunia yang diberikan Allah kepada kita. Allah ya banyak sekali kata hikmah yang disampaikan kepada kita bahwa yang akan ditanya itu bukan berapa banyak ya barang atau berapa banyak fasilitas yang kita miliki, tetapi yang akan ditanya adalah apa yang bisa kita lakukan dari fasilitas dan karunia yang diberikan kepada kita dan bukan diberikan kepada orang lain. Nah, untuk itu marilah kita biasakan kita itu punya kesiapan jiwa ya untuk bekerja keras. Itu menjadi penting karena tidak ada pengangguran yang kemudian punya karya yang banyak, itu tidak ada. Orang-orang yang akan mendapatkan berkah ya adalah orang-orang yang memang siap bekerja ya. Dan kebaikan itu dilingkupi sesuatu yang tidak nyaman. Maka sering orang tua menasihatkan kepada kita ya, kita itu disuruh siap untuk berlelah-lelah ya. Sehingga itu akan menjadikan kita mempunyai kecepatan dan mempunyai ketahanan dalam memproses setiap fasilitas yang diberikan kepada kita ya. Karena memang misalnya begini, kita itu diberikan banyak oleh-oleh, punya banyak makanan ya, kita memang kan tidak mungkin semua kita makan, jadi kita memang harus berusaha untuk menambah tenaga ya agar bisa membagikan kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Nah, itu saja karunia tentang makanan. Demikian juga tentang karunia-karunia, keahlian-keahlian yang kita miliki ya, sehingga itu menjadikan bagian kemudahan-kemudahan yang sangat besar. Karena ketika kita bisa melakukan kebaikan kepada orang lain, maka bahkan kebaikan orang itu akan sampai kepada kita. Itu yang disebut investasi ya, investasi pasif yang punya jangka yang panjang ya. Nah, termasuk di dalamnya fasilitas dan karunia, termasuk karya adalah ketika kita mampu mendoakan seseorang ya, mengarahkan seseorang ya, sehingga itu menjadi bagian yang akan terus memberikan kekuatan jiwa, kekuatan pemikiran kita dan kekuatan jasad ya. Maka sering sekali disampaikan kita itu disampaikan yu'alimunal kitab tadarusun ya. Jadi kita itu disuruh belajar dan mengajarkan ya. Disuruh kita belajar melakukan banyak hal, mengefektifkan banyak hal, kemudian memberikan bimbingan-bimbingan kepada yang lain, entah lingkungan itu anak, entah itu kerabat, entah itu tetangga ya, sehingga semua fasilitas yang diberikan pada kita itu benar-benar akan menjadikan orang lain merasakan rahmatan lil alamin ya, sehingga itu menjadi bagian penting. Jangan sampai kalau masa-masa sekarang itu kan tekanan dunia yang sedemikian rupa, orang itu saking bahagianya mendapatkan fasilitas bahkan tidak ingin orang lain ikut menikmatinya, ikut merasakannya, sehingga banyak sekali orang-orang yang terlihat kaya, mungkin terlihat pintar, banyak fasilitas, itu diberikan azab oleh Allah. Azabnya apa? Azab minimal itu adalah dhayiqun kharja, sempit dadanya. Rasanya banyak hal yang tidak tidak sesuai dengan keinginan, menghantam ya jalan kehidupannya dan lain sebagainya. Itu salah satunya karena Allah memberikan balak atau memberikan azab kepada orang yang tidak bisa bersyukur, tidak bisa menambah-tambah, menampakkan karunia yang diberikan Allah kepada kita. Kemudian yang keempat adalah mengelola orang lain, ya, mengelola orang lain. Hidup itu memang salah satu yang Allah titik beratkan bagaimana kita bisa berkembang baik itu ketika terlihat dampak ya. Maka ada sebuah hadis menyatakan Allah akan selalu menolong hambanya ya selama dia menolong orang lain ya. Allah akan
menutup ya aib seseorang di dunia wal akhirat ketika orang itu mampu menutup aib orang lain. Nah, itu selalu terhubung ya, selalu terhubung untuk memberitahukan kepada manusia seberapa harga karyanya ya. Kita itu kadang tidak bisa melihat diri kita. Kita itu bermaksud, wah aku yang penting atine apik, atine resik. Sebelum kemudian kita berbuat, maka tidak akan kita tahu sejauh mana kita itu sebenarnya bisa berbuat baik. Nah, untuk itu ketika ada orang lain itu sebenarnya sebuah cermin bagi kita seberapa kecepatan hati kita untuk terdorong melakukan sesuatu, entah berkenalan, entah mendoakan, entah memberikan kebaikan ya. Jadi jangan sekedar kita itu merasa bangga atau sekedar seneng cari nomor telepon ya. Kalau dalam bahasa pemasaran kan gitu. Semua orang dimintai nomor telepon, kemudian di WA, ditawari dan sebagainya. Tidak sekedar begitu. Pertanggungjawaban seseorang untuk terus meluaskan pertemanan, meluaskan kekeluargaan itu agar bisa menjadikan dia bisa berbuat baik lebih banyak. Ya, jangan kebalik. Ada orang tuh yang tak mintain nomor telepon. Saya ini gurunya, saya guru ngaji nih ya. Tak mintain nomor telepon. Enggak mau Bu, saya memang tidak mau memberikan nomor telepon saya karena itu sangat mengganggu kehidupan saya katanya. Saya bilang itu ada satu lagi juga begitu, nomor teleponnya itu dia bilang kontaknya itu hampir 1000 ya, tapi ya banyak yang tidak kenal ya, kontaknya sampai 1000. Tetapi ketika dia membuat status atau mengajak kebaikan tidak ada yang nyambut. Nah, itu bukan itu yang dimaksudkan. Ketika kita sudah bisa mengurus atau memberikan menambah kebaikan pada orang yang kita kenal, maka kita diperintahkan mencari kenalan baru dan berbuat baik. Nah, semakin banyak orang yang kita kenal, maka kita harus menyiapkan berbagai fasilitas ya, mengolah berbagai karunia agar kita bisa melakukan yang lebih banyak. Nah, itu yang disebut muamalah itu begitu. Maka harga muamalah itu sangat tinggi. Rasul katakan ya, bergaulmu kepada orang lain dengan segala kesulitan, dengan segala hal yang menyesakkan dada itu harganya lebih dari kamu sholat sunnah hampir selama 40 tahun. Saking memang sulitnya ya. Tetapi sekali lagi yang namanya kenalan itu tidak sekedar mencatat nomor telepon ya, kita punya banyak kontak dan sebagainya. Itu mendorong kita untuk bagaimana kita itu berbuat kebaikan. Kemudian yang terakhir adalah mengelola lingkungan. Mengelola lingkungan. Lingkungan itu yang pertama alam. Allah itu sediakan alam untuk dikelola manusia. Diambil kemanfaatannya dan diambil energi positifnya. Kemarin sudah saya sampaikan, sampai Allah perintahkan bagi manusia itu untuk menanam. Kenapa? Karena menanam itu mendapatkan bagian pahala yang tidak putus. Kenapa? Ya karena ngopeni terus ya, kita harus menghidupkan, ngasih air, ganti pupuk dan sebagainya. Dan itu melatih kesabaran dan ketelatenan ya. Bahkan di Jepang menanam itu menjadi salah satu pelajaran anak mulai TK. Mulai TK ya, berjenjang. Kenapa? Karena itu untuk menghidupkan. Ya menghidupkan suasana hatinya, bahwa dia menanam, dia harus memperhatikan, dia harus memberikan menyiram, memupuk dan lain sebagainya. Ternyata itu membawa bagian yang ini. Dan indikasi dulu seperti diterangkan oleh seorang profesor, ketika sama-sama tanaman itu ditanam ya, kemudian tanaman itu sering di dekatnya itu orang bernyanyi nyanyian rock ya, rock and roll ya, rock. Ternyata mati, tanamannya itu mati ya. Dan ketika diberikan lagu jazz yang agak lembut gitu ya, tanaman itu sedikit tumbuh. Tapi ketika tanaman itu didekatkan dengan bacaan Quran dan wirid, maka tanaman itu tumbuh subur ya, tumbuh subur. Ternyata tanaman itu juga punya jiwa. Dan profesor itu mengatakan jangan pada tersinggung orang-orang yang suka nyanyian rock, nyanyian yang gebrak-gebrak. Fakta ilmiahnya itu mematikan jiwa. Jangan tersinggung. Itu adalah sebuah penelitian. Maka kita yang sudah mempunyai Al-Quran, sudah mempunyai
bahan karunia untuk menghidupkan jiwa, itu sangat rugi kalau kemudian kita tidak memakai untuk menghidup-hidupkannya. Bahkan alam, bahkan tumbuhan saja ya bisa memilih, ya, bisa memilih. Dan tumbuhan itu ketika ada di sekeliling kita, kemudian kita berdoa, mereka mengamini. Kadang-kadang yang namanya manusia, entah itu istri, entah itu suami, entah itu anak, entah itu ya sahabat-sahabat, belum tentu selalu bisa mengamini doa-doa kita. Alam, tanaman itu selalu mengamini doa-doa orang yang memang tulus untuk berdoa, bahkan mendoakan orang-orang yang sedang berbuat baik. Itu alam. Maka tersedianya alam di sekeliling kita itu kesempatan bagus bagi kita untuk mengambil energi positif. Karena dengan kebaikan-kebaikan itu, suasana pun akan berubah menjadi lebih baik. Banyak contoh yang diberikan. Ada seorang teman kontrak, ya, suasana rumahnya itu singup gimana ya, rasanya ndak enak gitu ya. Sendirian itu rasanya itu ndak enak gitu. Nah kemudian dia membaca Quran, anaknya suruh baca Quran, terus keliling, dan ternyata suasana itu baru kelihatan terang, rasanya hati itu tidak terhantam sesuatu itu setelah 4 bulan, setiap hari ruangan-ruangan itu berkeliling dibacakan Quran, ya, itu alam mampu merespon seluruh kebaikan yang dilakukan oleh manusia. Untuk itulah Allah sediakan alam untuk kita, untuk menambah energi positif kita ya. Kalau di rumahnya banyak tanamannya bagus-bagus, tetap nesunan, ngamuan, oh itu ya, itu berbahaya, karena tanaman juga akan mengenalkan kepada teman-temannya ya, dan kemudian melaknati kita ya. Jadi itu harus hati-hati. Yang selanjutnya adalah lingkungan masyarakat, bahwa masyarakat itu harus dikelola ya. Kita tidak ada perintah untuk mengikuti semua apa yang diinginkan oleh masyarakat. Namun kita disuruh mengelola masyarakat, ya, mengelola masyarakat. Nah, untuk mengelola masyarakat, orang itu kalau mau memberi harus punya sesuatu. Maka seperti sering kita sampaikan, yang paling tepat itu ungkapan sederhana ya. Ustadz Hasan Albana itu mengungkapkan hal yang sangat padat ya. Ida wujudul muslim soheh wajadatu ma'ahu asbabun najah. Tampakkan wujud muslim yang soheh, yang benar, agar orang melihat, agar orang mendengar, agar orang merasakan suasana syukur, suasana sabar, suasana tawakal. Dan ada sebuah hadis menyatakan orang muslim itu ya memang menakjubkan, seperti sebuah keajaiban. Ya, ketika dia diberi karunia, dia akan bersyukur, maka dia akan tambahkan, akan olah karunia itu sedemikian rupa, dan ketika dia diuji, maka dia akan bersabar untuk tetap menjadi baik. Nah, untuk itu, maka pengelolaan terhadap masyarakat, minimal kita itu dalam setiap masyarakat mempunyai majelis. Kenapa? Karena majelis itulah yang akan bisa menurunkan rahmat yang besar. Bahkan orang yang tidak bisa ngaji sekalipun, orang yang barangkali sholatnya belum tegak sekalipun, sering ada di majelis, dia akan mendapatkan rahmat yang sama dengan orang yang mendapatkan rahmat yang tertinggi. Nah, untuk itu marilah kita persiapkan diri kita, latih diri kita, agar kita bisa mengelola hal-hal yang memang diberikan kepada kita, sehingga kita akan menjadi sebab kebaikan, penutup keburukan di setiap tempat, di setiap waktu, dan pada setiap orang. Mudah-mudahan hal-hal yang selalu kita ingat ini, hal-hal yang selalu kita pikirkan, hal-hal yang selalu kita upayakan, benar-benar akan bisa memudahkan, melapangkan, dan memberkahkan kehidupan kita. Yang terakhir, sahabat Salimah, kita semua ikut berdoa untuk para muslim, muslimah di Palestina. Mudah-mudahan Allah memudahkan langkah-langkah mereka, mengokohkan keimanannya, mengampuni dosa-dosanya, menguatkan tekadnya untuk berada pada keadaan yang sangat menghimpit, dan mudah-mudahan itu menjadikan mereka menjadi lebih kuat, lebih kokoh, dan kemudian menurunkan rahmat yang besar di bumi.
Kita yang tidak berada di sana, Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk ikut berjihad, ikut terdaftar dalam buku jihad, ya. Karena semua aktivitas yang terhubung dengan jihad itu dilipatkan 700 kali lipat. Bulan Syawal adalah bulan bagaimana kita meningkatkan amal. Mari, fastabiqul khairat. Kita berikan apa yang bisa kita berikan. Kalau toh kita itu bisa membeli baju 200.000, 300, 500, 900, membeli sepeda motor 20 juta, membelikan mobil ratusan juta, itu tidak berarti apa-apa untuk proyeksi keberkahan yang akan datang. Jihad adalah bagian yang akan selalu memberikan keberkahan dalam setiap langkah kita. Mudah-mudahan kita dilapangkan dan dimudahkan untuk memberikan bantuan lewat doa, lewat dana, dan lewat tulisan-tulisan yang akan bisa mendorong setiap umat menyadari kenapa Allah tidak cabut suasana kegemparan di Palestina. Karena Allah akan selalu memberikan ruang-ruang, suasana-suasana, tempat-tempat jihad agar seluruh muslim dunia tercatat sebagai orang yang ikut berperan dalam jihad fisabilillah. Fastabiqul khairat. Al-haqqu birabbik wa la takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.